Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Meta Filosofi, Jejak Filsafat, Jejak Peradaban. Saya Muhammad Irfan Rusli yang akan memandu agenda Meta Filosofi pada sore hari ini. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat inspiratif dan tidak jauh-jauh. Narasumber kita ini adalah orang yang sangat dekat dengan prodi Akidah dan Filsafat Islam. Dia berada di lingkup internal Akidah dan Filsafat Islam. Oleh karena itu, marilah kita sambut beliau ini, yaitu Muhammad Fatihul Rizki, mahasiswa program studi Akidah dan Filsafat Islam semester 5. Oke, halo dulu. Halo semua. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada para penyelenggara Meta Filosofi ini karena sudah bersedia mengundang saya untuk mengisi daripada acara kita hari ini. Serta tidak lupa pula terima kasih kepada moderator kita yang cukup wah juga sebetulnya ini, yaitu Irfan Rusli ya, yang akan menjadi medium pada Meta Filosofi sore ini. Mungkin saya kembalikan kepada Irfan untuk membahas lebih lanjut. Oh iya. Nah, untuk Morgan nih, beberapa menit yang akan datang kita akan bercerita-cerita, semoga bisa sharing-sharing kepada kami semua ya. Iya, bisa. Nah, Morgan, kita akan membahas pada hari ini adalah tentang literasi. Nah, boleh cerita sedikit sejak kapan sih Morgan ini suka membaca buku? Mengenai pengalaman pertama kali baca buku itu bermula, kalau tidak salah ingat, antara 2021 sama awal 2022 kemarin ketika masih duduk di bangku SMA. Itu zaman corona ya? Iya, masih zaman corona di situ. Saat itu saya bisa bilang cukup penasaran sama hal-hal yang di luar daripada sekolah begitu. Karena di sekolah kita sudah diajarkan IPA, IPS, sejarah dan sebagainya itu, sehingga memicu saya mempertanyakan bahwa apakah yang kita ketahui hanya sebatas yang ada di sekolah saja, atau mungkin ada hal-hal yang lebih umum gitu atau lebih luas daripada lingkup sekolah itu sendiri. Nah, itu memicu saya untuk pertama kali membeli buku. Buku pertama saya itu ada 2, Atomic Habits sama Filosofi Teras. Nah, yang pertama saya baca itu mengenai Atomic Habit. Dari Atomic Habit, saya belajar bahwasannya segala perbuatan meskipun dia kecil, tapi jika dilakukan secara berulang-ulang, dia akan membentuk sebuah kebiasaan yang besar. Itulah salah satu prinsip yang saya pegang sampai sekarang ini. Entah itu membaca dalam bentuk buku, artikel, bahkan berita ataupun video sekalipun. Dan apapun yang berbicara dengan teks itu sudah sering saya baca. Mungkin seperti itu. Dan di waktu yang bersamaan itu, sering berkembangnya waktu, Morgan juga suka terhadap filsafat. Iya. Bagaimana perkembangannya? Sebetulnya begini. Kenapa saya menyukai filsafat? Alasan keduanya itu selain daripada penasaran, karena kedua itu saya bosan gitu. Saya bosan dengan pelajaran-pelajaran di SMA begitu. Sudah cukup konvensional lah. Diajarkan dari SD, ada IPA, ada PAI, ada sejarah itu tahun juga diulang, PKN apa sebagainya. Sehingga memicu saya juga untuk mempelajari yang namanya filsafat. Buku filsafat yang saya beli itu Filosofi Teras, yang memang saya itu memang cukup pamor sebetulnya, di Henry Manampian penulisnya. Yang saya itu baca sampai hampir selesai lah sebelum bukunya hilang. itu merupakan salah satu buku yang paling suka saya baca tentang bagaimana kita memanage diri ya. Mungkin salah satu buku filosofis yang cukup praktis sebetulnya dan paling ringan lah yang pernah saya baca. Nah, untuk Faiz nih, ngomong-ngomong tentang filsafat, bagaimana literasi itu bisa menjadi pintu pertama untuk menuju dunia filsafat bagi Faiz sendiri? Pertama, literasi itu adalah jalan untuk mengakses gagasan. Sudah hal umum lah ketika kita membaca sebuah literasi akan memicu sebuah gambaran terhadap konsep-konsep ataupun hal-hal yang baru. Nah, ketika kita sudah membentuk sebuah gambaran akan hal tersebut, semisal kita berbicara mengenai etika kan, etika itu sebetulnya bagaimana? Ketika kita membaca isu-isu sekarang mengenai LGBT, akan muncul di benak kita, apakah LGBT ini itu salah atau mungkin hanyalah bagian daripada keberagaman kita?
Mau lebih lanjut ketika kita bawa dia ke filsafat, tentunya orang-orang yang berfilsafat juga membahas secara rinci mengenai etika, Ya. terutama apalagi orang-orang yang mau ke filsafat. Maka orang yang berliterasi tersebut pasti akan ke filsafat. Semisal ketika kita mengangkat isu LGBT tadi, mempertanyakan bahwa apakah LGBT ini itu salah atau mungkin bentuk daripada keberagaman kita. Dalam filsafatnya Aristoteles di Eudaimonia, lupa ya. Namanya. Iya, Eudaimonia yang tentang kebahagiaan Ya. tertinggi ya kan. Ya. Itu kan ada namanya etika, ada istilah etika kebajikan atau virtue ethics. Nah, di dalam virtue ethics-nya Aristoteles menyatakan bahwa kebahagiaan tertinggi adalah ketika seseorang itu bisa berkembang. Berkembang maksudnya apa? Dia berkembang akalnya dan hatinya begitu. Jadi ketika dia melihat sesuatu yang berbeda dari dirinya, maka yang terbesit dalam dirinya adalah bukan bagaimana dia menghakimi, tapi pertama-tama bagaimana dia memahami sebelum dia memberikan sebuah nilai terhadap orang-orang tersebut. Nah, mengenai LGBT ini itu juga sebetulnya cukup lumrah lah di daerah barat sana gitu. Mungkin di daerah kita masih belum ya. Ya. Nah, kalau kita bawa ke pandangan Aristoteles bahwa LGBT itu hanyalah bagian daripada keberagaman kita. Kita harus menghargai mereka sebagaimana mereka menghargai kita. Kita bagaimana kita menghargai pilihan mereka sebagaimana mereka menghargai pilihan kita. Ya mungkin ya bagaimana orang yang berliterasi akan mengarah ke situ ya. Atau mungkin yang lebih berat mungkin mereka akan ke filsafatnya Kant. Di filsafatnya kan itu dikenal sama salah satu konsep deontologi sebetulnya yang membahas tentang imperatif kategoris mengenai moral gitu kan. Mungkin berbicara mengenai diskriminasi LGBT itu bisa dibawa ke dalam dua formalitas utamanya kan, yaitu formulanya itu ya formula universalitas dan formula kemanusiaan. Di formula universalitas itu adalah bagaimana seseorang itu melakukan perbuatan yang dimana perbuatannya itu bisa diterima secara universal. Nah, kembali tadi mengenai konsep LGBT, ketika konsep LGBT dimasukkan ke dalam formulanya Sikan, akan muncul pertanyaan seperti begini. Apakah pendiskriminasian terhadap kaum minoritas LGBT ini bisa dibenarkan secara universal dan harus diterapkan secara menyeluruh atau tidak? Kalau kita pikir secara akal, tentunya itu tidak bermoral dong sebetulnya kalau kita mendiskriminasi apa yang berbeda dari kita gitu. Nah, maka muncul formula kemanusiaannya. Formula kemanusiaan yang bisa ditawarkan oleh lensa deontologinya kan adalah bahwa LGBT itu hanyalah satu daripada banyaknya kebenaran yang bisa kita terima. Dan selama dia tidak mengganggu, tidak merusak ataupun bahkan membawa poin negatif ke masyarakat ataupun sekitarnya, maka itu adalah suatu kebenaran yang bisa kita terima dan tidak boleh kita sama sekali menolaknya. Mungkin kalau yang lebih jauh lagi John Stuart ya kalau nggak salah dia yang pencetus utilitarian gitu kan, dia bilang begini, kebahagiaan tertinggi adalah kebahagiaan yang dimana semua orang itu merasa nyaman begitu ketika diadakan. Ya balik lagi ke konsep LGBT, ketika konsep LGBT dimasukkan ke dalam filosofisnya si John Stuart, apakah dengan mendiskriminasi mereka itu adalah sebuah puncak kebahagiaan yang bisa dirasakan semua orang atau tidak? Tidak. Karena diskriminasi sekali lagi itu hanya membawa kerusakan sosial gitu. Nah, lantas apa solusi yang ditetapkan oleh utilitarian? Ya sama aja dengan sebelum-sebelumnya, yaitu dengan bagaimana kita menerima perbedaan mereka di samping kita tidak suka begitu. Meskipun kita tidak suka, seenggaknya lah kita biarkan saja mereka gitu selama tidak merugikan kita. Mungkin salah satu contoh lah ya kenapa yang berliterasi itu pasti akan ke filsafat. Suka tidak suka mereka akan berfilsafat itu sendiri karena orang literasi pun ketika dia sudah membaca itu kan sudah bagian daripada filsafat sebetulnya. Ironisnya ya meskipun dia tidak suka filsafat. Mungkin itu saja. Betul. Ini membuktikan bahwa salah satu dampak positif dari dampak positif dari literasi ya, ketika ditanya mengenai filsafat itu bisa lebih lanjut membahas hal-hal ini bahkan sudah diseret tadi oleh Faiz ini ke membahas tentang etis. LGBT ya, mengenai filsafat etis ya. Nah, untuk Faiz nih, kalau membaca buku-buku filsafat sendiri
apa yang bisa dirasakan manfaatnya dan peluang yang Faiz peroleh? Eh, ini cukup umum lah ya. Ya, Mengenai manfaat tentunya sebagai orang yang baca filsafat pasti kemungkinan besarnya itu pasti menjadi orang yang kritis lah ya. Dia lebih peka terhadap lingkungan critical sekitarnya, thinkingnya critical bagus. thinkingnya bagus. Kemudian pasti empatinya itu bagus juga karena sekali lagi filsafat juga mengajarkan nilai-nilai etis sebetulnya di samping nilai-nilai akal. Filsafat tidak hanya memperdebatkan ini dan itu, tapi dia juga bagaimana melakukan ini dan itu yang baik dan betul. Iya, iya. Makanya muncul tadi konsep-konsepnya Aristoteles yang tentang ethical virtue ataupun Kant tentang deontologi dan sebagainya. Itu menggambarkan bahwa manfaat filsafat itu lebih daripada sekedar mengawang saja ya, lebih daripada sekedar malangin saja. Ternyata filsafat mengajarkan kita bahwa perbuatan yang baik itu seperti ini, perbuatan yang benar itu seperti itu, dan itu cukup banyak kita rasakan juga sebetulnya. Dan mengenai peluang lah ya, saya sendiri merasakan bahwa dengan belajar filsafat ada setidaknya dua hal yang bisa saya jamin. Yang pertama, kita pasti akan mendapatkan minat baru. Itu bukan hal yang bisa di apa dihindarkan karena ketika orang terjun ke filsafat, filsafat itu sangatlah luas sekali sebetulnya. Betul. Rasanya Wah, kamu bisa tumbuh di ada luar. ada bahasa, ada metafisika, Iya, iya. ada etika dan sebagainya. Dan saya sendiri pun sudah menemukan minat saya yaitu dalam filsafat etika sebetulnya. Seperti yang saya sampaikan tadi mengenai LGBT ya, itu Iya, menggambarkan bahwa saya itu minatnya itu ke ranah-ranah yang etis sebetulnya iya. ya. Kemudian yang kedua yang bisa saya jamin adalah bahwa orang yang belajar filsafat itu pasti dia bisa bicara dan menulis dengan taraf yang baik lah ya. Karena filsafat itu ketika dibaca pasti dan tidak mungkin akan dihindarkan adalah muncul percikan-percikan terbaru dalam pikiran Betul, betul. seseorang. Nah, ketika dia muncul dalam pikiran, maka salah satu yang bisa dia gunakan adalah menyampaikannya dengan cara ditulis atau bahkan berbicara langsung di depan publik gitu kan. Dan at least itulah dua yang bisa saya jamin mengenai orang bisa berfilsafat ya. Yang belajar filsafat itulah manfaat dan Iya. peluangnya. Oke, kita lanjut nih. Kalau mengenai bahas filsafat, pasti otomatis ada salah satu tokoh yang menjadi role model kita lah atau Iya. inspiratif lah. Nah, siapa filsuf yang paling inspiratif menurut Faiz ini? Dari awal saya belajar filsafat, salah satu tokoh inspiratif yang paling saya suka yaitu adalah Socrates itu sendiri. Socrates. Ya, kalau kita melihat daripada sejarahnya Socrates ya, Socrates itu hidup di lingkungan yang cukup ketat lah ya, ketat dengan aturan-aturannya sendiri. Apalagi ada kaum sofis yang di iya zaman aturannya itu. kaum sofis yang diatur ya. Jangan di zaman Socrates itu bahwa kebenaran itu tergantung daripada pengaruh atasannya gitu atau kaum sofis ini. Betul. Nah, disitulah Socrates muncul mempertanyakan hal itu. Apakah sofis ini betul-betul menggambarkan bagaimana kebijaksanaan itu atau tidak? Karena mereka kan sofis itu kan artinya mengklaim dia orang bijaksana. Dia klaim dirinya. Nah, tapi ketika zaman itu ternyata Socrates membuktikan bahwa orang yang bijaksana itu bukanlah orang yang menang dalam debat terus atau menang dalam validasi. Nah, itu menjadikannya dia salah satu tokoh yang anti mainstream lah. Tokoh anti mainstreamnya filsafat gitu. Sehingga itu membawanya kepada sebuah hukuman mati yaitu minum racun ya kan. Sebagai ditantang gitu. Apakah dia berani memegang kebenaran yang dia yakini atau tidak. Ternyata Socrates menerima hal itu. Dia membuktikan bahwa apa yang saya pegang akan saya pegang sampai mati. Salah satu quotes yang paling saya suka dari seorang Socrates adalah bahwa yang kalau tidak salah itu puncak daripada pengetahuan adalah bahwa dia tidak tahu. Oh iya. Iya. Itu adalah salah satu quotes yang saya pegang sampai saat ini juga karena bagi saya pengetahuan itu cukup luas gitu untuk kita mengatakan bahwa kita ini tahu akan hal ini. Apalagi filsafat juga bisa bilang terlalu banyak gitu. Setiap tahun pasti muncul terus ide-idenya begitu. Betul. Ya, itu yang dikatakan Socrates ya, karena di zaman itu Socrates pernah diramal oleh penyihir di Delphi. Terus dianggap bahwa siapa orang paling pintar yang masih hidup di zaman ini, dan peramal itu langsung menjawab adalah Socrates. Nah, di situ Socrates ketawa karena Socrates bilang, satu hal yang saya tahu bahwa saya tidak tahu apa-apa. Itu yang mungkin yang membuat Socrates mengapa lebih unggul dibanding yang lain. Iya, karena dia hidup di zaman yang memang kan awal-awalnya muncul ini filsafat. Nah, oke. Untuk Morgan nih, boleh nggak sih kasih tipsnya bagi teman-teman di sini untuk menumbuhkan minat baca dan sekaligus juga minat pada filsafat?
Sebetulnya ya, saya bukan tipe orang yang bisa mengasih tips. Wah, ya. Karena Gak saya apa-apa, sendiri versi kan tadi Morgan saja, versi Morgan saja deh. bilang bahwa saya itu suka baca itu dari karena rasa bosan dan rasa penasaran sebetulnya ya. Ah, Tapi yang paling pasti untuk meningkatkan minat baca itu yang pertama adalah carilah buku yang semenarik mungkin. Saya hmm. tidak bilang ini harusnya bukunya harus Ya mudah betul gitu betul kan. betul. Bisa saja ada orang yang suka lebih tertantang Iya begitu. iya iya. Ketika terjun ke filsafat dia hendak baca dulu mengenai Hmm. retorika atau yang lain dia langsung terjun ke Iya filsuf iya. modern, John Locke dan sebagainya. Itu adalah salah satu bentuk bahwasanya setiap orang itu berbeda gitu dalam terjun ke dunia Iya. literasi. Selama dia tertarik dan selama dia suka kepada buku itu, maka itu adalah pondasi pertama orang tersebut akan suka. Hmm. Dan kembali lagi bahwa orang itu akan terjun ke filsafat, sadar tidak sadar dia akan terjun ke filsafat ketika di benaknya muncul pertanyaan, kenapa harus ini? Kenapa harus Ya ya etika? ya ya. Kenapa harus bahasa dan kenapa harus ini dan lain-lain sebagainya. Hmm. Benar-benar. Nah, untuk menumbuhkan minat baca sendiri itu memang beragam ya caranya, beragam. Ada banyak caranya. Dan ya itu betul tadi yang dikatakan Faiz bahwa mm, untuk menumbuhkan minat baca itu carilah buku yang bisa teman-teman akses. Dan yang kedua yang bisa teman-teman pahami. Nah, dari awal sana itu bisa bertumbuh minat baca ketika kalian menyukai bacaan-bacaan tersebut. Betul sekali. Nah, oke, kita sebagai penutup deh, Faiz, apa pesan untuk anak muda di luar sana mengenai literasi ini? Motivator tadi. Ya, ya, selain jadi narasumber jadi motivator. Ada dua hal yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman di luar sana. Pertama, jadilah pembelajar yang aktif begitu. Karena di zaman yang modern ini, semuanya itu gampang banget diakses. Betul. Ketika Anda mau akses politik, ada tinggal buka di Google ataupun hal media lain. Kalau mau akses yang namanya sosial juga gampang banget, akses data juga sangat gampang. Tapi di satu sisi teman-teman itu harus tahu bahwa penyaringan itu sangatlah penting dalam mengakses informasi-informasi. Karena seperti yang kita tahu, tidak jarang banyak kebohongan begitu tersebar di media-media sosial, di website-website itu bukan hal yang jarang dan banyak pula korbannya begitu sehingga memicu sebuah pertikaian. Jadi jadilah pembelajar yang aktif begitu, jangan sekedar mengkonsumsi saja, tapi belajarlah untuk memfilterisasi bagaimana informasi tersebut bisa dikunyah gitu. Yang kedua, teman-teman itu yang paling penting adalah belajarlah untuk berempati. Karena di zaman yang sekarang juga itu tidak jarang lah kita saling menghina karena adanya perbedaan pendapat. Itu adalah hal yang cukup lumrah sebetulnya kalau perbedaan pendapat. Tapi satu hal yang selalu kita lupakan adalah bagaimana kita memahami begitu. Kenapa dia berbeda pendapat? Mungkin dia berbeda pendapat karena sepengalamannya dia hanya berbeda begitu. Semisal dalam hal LGBT tadi gitu kan, yang cukup umum. Orang barat semisal dia mengatakan bahwa LGBT itu normal saja sebetulnya. Karena dia itu bagian daripada orientasinya manusia itu sendiri. Karena dia memang betah di situ, dia nyaman di situ. Tapi satu sisi yang tidak terbiasa dengan hal itu justru menghakimi bahwasannya LGBT itu melanggar daripada hukum-hukum adat, hukum-hukum etika ataupun hukum-hukum moralitas religius sebetulnya. Di situlah empati itu penting di situ, bahwa perbedaan pendapat itu adalah hal yang cukup normal lah di kalangan-kalangan kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi tadi ada dua ya mengenai yang pertama bijak-bijak lah memfilter di zaman yang sangat cepat ini. Jadilah pembelajar yang aktif. Ya benar. Karena seringkali orang-orang terbenturkan karena dia mengkonsumsi pendapat yang ini, pendapat yang ini. Nah, oleh karena itu filterisasi sangat dibutuhkan di sini. Betul sekali. Agar tidak gampang tergiring oleh opini-opini orang lain. Nah, oke. Terima kasih Morgan karena sudah menyempatkan untuk hadir di program Meta Filosofi ini. Ya, terima kasih. Oke. Dan untuk teman-teman saksikan terus program Meta Filosofi di sosial media kami atau Meta Filosofi ini. Sebagai penutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.